dari berbagai daerah di Indonesia begitu. Begitu seseorang merasakan ada gejala yang tidak biasa begitu dan kemudian entah itu ya coincidental tadi yang dokter sempat sebutkan atau memang ya mungkin memang reaksi tubuhnya begitu ya karena setiap orang bisa berbeda-beda. Apa sih Prof yang harus dilakukan? Ya tadi Dr. Fajri telah menyampaikan sebetulnya setelah dilakukan vaksinasi, vaksinatornya akan memberikan nomor hotline dan jalur untuk mengajukan pengaduan atau laporan dan kemudian ditunjukkan juga rumah sakit rujukan sehingga dapat segera dilakukan pengobatan. Kalau diperlukan perawatan maka dilakukan perawatan. Namun sebetulnya tadi kan reaksinya kita lihat reaksi lokal semua, kalau reaksi yang menyeluruh juga tidak diperlukan sampai dirawat. Namun kalau terjadi reaksi berat, anafilaktik atau ya memang gejalanya sangat ini atau ya tadi karena memang sudah mempunyai dasar komorbid misalnya, nah itu ya harus dirawat, harus melakukan laporan sehingga dapat melakukan tindakan segera. Pasti itu akan direspon instan ya. Saya harap semua vaksinator juga udah tanggap. Ya, saya kira dinas kesehatan sudah siap semuanya. Ya, protokol sudah diberikan, dilatih sudah. Ya, tinggal memang alur pelaporan yang cepat sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Jadi segera memberi laporan aja dan segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, silahkan. Baik, karena sudah ada Komnas KIPI yang sudah dibentuk begitu ya Prof ya? Sebetulnya Komnas KIPI itu akan mengkaji apakah ada hubungan antar kejadian terjadi dengan vaksinasi yang diberikan. Ya, misalnya gejalanya apa, nah ini vaksin COVID, nah ada nggak nih nomor satu awitannya, jarak antara kejadian dengan vaksin yang diberikan. Jadi misalnya nanti bisa aja kan 3 bulan yang akan datang kemudian terjadi apa-apa kemudian dikaitkan. Nah, tapi kalau lihat angka lamanya awitan terlalu lama ya mungkin kita sanksikan. Atau ada penyebab lain. Dia memang punya tekanan darah tinggi, misalnya dia punya kelainan ginjal. Nah, itu tugasnya Komnas KIPI sebetulnya ya untuk mengkaji apakah ada kaitan. Kemudian kalau sistem ya oleh Kementerian Kesehatan tentunya ya, sistem pelaporan, sistem rujukan, ya, sistem pengobatan, sistem perawatan dan lain sebagainya. Begitu. Baik. Ada pertanyaan Prof dari Hanif. Katanya apabila terjadi KIPI yang berat, bagaimana melaporkannya? Apakah tetap dikontrol setelah divaksinasi? Bagaimana nih Prof? Betul. Ya, jadi kalau misalnya sampai terjadi kejadian ikutan yang berat, dirawat, tentunya akan oleh dinas kesehatan setempat, paling tidak oleh puskesmas setempat, ya akan dipantau, dilaporkan, kemudian akan dikaji oleh kami. Kami hanya melakukan kajian sebetulnya, namun tentunya dokter yang merawat adalah DPJP-nya, ya fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan akan dipantau dari dinas kesehatan untuk dilaporkan kepada kami juga untuk begitu. Kadang-kadang untuk melakukan kajian penyebabnya ada kaitan kan perlu pemeriksaan lab, perlu pemeriksaan ronsen, misalnya pemeriksaan CT scan, pemeriksaan EEG, ya echo misalnya. Nah itu kan dalam perawatan itu perlu dilakukan dari hari ke hari. Nah itu yang biasanya dilaporkan ke Komnas. Namun yang melakukan tentunya dokter yang merawat dan dipantau oleh dinas kesehatan setempat atau puskesmas setempat secara berkala tentunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.